Kanker adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Tapi tahukah kamu, beberapa jenis makanan, atau yang dikenal dengan superfoods, memiliki kandungan nutrisi luar biasa yang terbukti mampu membantu mencegah pertumbuhan sel kanker. Di video ini, kita akan membahas secara jelas dan to the point tentang superfoods terbaik untuk mencegah kanker, berdasarkan riset ilmiah dan rekomendasi ahli gizi. Bagian 1, apa itu superfood? Superfood bukan istilah medis, tapi digunakan untuk menggambarkan makanan dengan kandungan nutrisi tinggi, seperti antioksidan, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif lainnya yang punya manfaat besar bagi tubuh. Beberapa superfood bisa membantu melawan radikal bebas, memperbaiki sel rusak, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 3 hal yang sangat penting untuk mencegah kanker. Pertama, melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel tubuh. Jika tidak dikendalikan, radikal bebas dapat memicu mutasi DNA yang menjadi cikal bakal kanker. Antioksidan dalam superfood bekerja menetralkan radikal bebas sebelum mereka merusak sel. Kedua, memperbaiki sel yang rusak. Nutrisi dalam superfood, seperti vitamin C, E, dan senyawa antiinflamasi, membantu memperbaiki jaringan tubuh dan mengurangi peradangan. 2 hal penting dalam proses regenerasi sel. Ini penting untuk mencegah sel rusak berubah menjadi sel kanker. Ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem imun yang kuat dapat mendeteksi dan menghancurkan sel abnormal, termasuk sel kanker, sebelum berkembang lebih lanjut. Superfood mendukung produksi sel imun dan meningkatkan daya tahan alami tubuh. Bagian kedua, superfood yang mengandung antioksidan tinggi. Pertama, blueberry. Blueberry kaya akan antosianin, yaitu antioksidan kuat yang memberi warna biru ungu pada buah ini. Fungsi utamanya adalah melindungi sel dari kerusakan DNA yang dapat menjadi pemicu kanker. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi blueberry secara rutin dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker, terutama kanker payudara dan usus besar. Artinya, blueberry bisa menjadi camilan sehat sekaligus perlindungan alami terhadap kerusakan sel. Kedua, delima pomegranate. Delima mengandung tinggi polifenol dan flavonoid, 2 senyawa antioksidan yang sangat aktif. Ekstrak delima dalam beberapa studi terbukti menghambat pertumbuhan sel kanker prostat. Mengonsumsi jus delima segar secara rutin bisa menjadi langkah preventif alami untuk pria dalam menjaga kesehatan prostat. Ketiga, anggur merah. Kulit anggur merah mengandung resveratrol, antioksidan yang terkenal karena efek anti-kankernya. Resveratrol mampu menghambat perkembangan berbagai jenis kanker, seperti kanker hati dan usus besar. Minum jus anggur merah tanpa tambahan gula, atau makan buahnya langsung, memberikan manfaat antioksidan yang signifikan. Keempat, teh hijau. Teh hijau kaya akan katekin, khususnya EGCG epigallocatechin gellate, yang sangat kuat dalam melawan radikal bebas. Studi laboratorium menunjukkan EGCG dapat menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Minum 2-3 cangkir teh hijau setiap hari bisa membantu menjaga sel tubuh tetap sehat dan mengurangi risiko kanker. Kelima, tomat. Tomat mengandung likopen, antioksidan kuat yang sangat efektif dalam mencegah kanker prostat. Menariknya, tomat yang dimasak justru lebih baik karena likopennya lebih mudah diserap tubuh. Masukkan saus tomat alami atau tomat rebus ke dalam menu harian sebagai bentuk pencegahan kanker yang lezat dan sehat. Kesimpulannya, superfood ini tidak hanya kaya rasa, tapi juga punya kekuatan ilmiah dalam melawan radikal bebas dan menurunkan risiko kanker. Dengan mengonsumsi secara rutin dan seimbang, Anda bukan hanya menjaga kesehatan, tetapi juga memberi perlindungan jangka panjang bagi tubuh. Bagian ketiga, superfood berserat tinggi dan fitokimia. Pertama, brokoli. Mengandung sulforafane, senyawa yang dapat membunuh sel kanker, dan membantu tubuh membersihkan racun, melalui peningkatan enzim detoksifikasi. Kedua, kubis, kale, dan kembang kol. Sayuran cruciferous ini kaya glukosinolat, yang diubah tubuh menjadi senyawa aktif, yang bisa melawan dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Ketiga, bawang putih, kaya alicin, senyawa dengan efek anti-inflamasi dan anti-kanker. Konsumsi rutin dikaitkan dengan
berkurangnya risiko kanker lambung dan usus besar. Keempat, kunyit mengandung kurkumin, zat antiinflamasi, yang juga menghambat pertumbuhan sel kanker secara alami. Kelima, wortel, kaya beta-karoten, antioksidan kuat yang berperan dalam menurunkan risiko kanker paru-paru, lambung, dan payudara. Kelima superfood ini tidak hanya tinggi serat, tetapi juga mengandung senyawa aktif yang berkontribusi dalam pencegahan kanker secara alami. Bagian keempat, superfood berlemak sehat. Pertama, ikan berlemak salmon, sarden, makarel. Ikan-ikan ini dikenal kaya akan asam lemak omega 3, terutama jenis EPA dan DHA. Omega 3 memiliki sifat antiinflamasi alami, yang berarti dapat membantu mengurangi peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan kronis diketahui menjadi salah satu faktor risiko berkembangnya sel kanker. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi ikan berlemak secara rutin dapat membantu menurunkan risiko kanker tertentu, seperti kanker usus besar kolorektal. Omega 3 membantu menekan pertumbuhan sel kanker pada usus, kanker payudara. Beberapa studi observasional mengaitkan konsumsi ikan berlemak dengan penurunan risiko kanker payudara, kemungkinan karena efek perlindungan dari lemak sehat dan senyawa bioaktif lain dalam ikan. Kedua, alpukat. Alpukat merupakan buah yang sangat padat gizi, mengandung lemak sehat terutama asam oleat, sejenis lemak tak jenuh tunggal yang juga ditemukan dalam minyak zaitun. Vitamin E, yang berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Glutathione, salah satu antioksidan paling kuat yang diproduksi oleh tubuh, namun juga dapat diperoleh dari makanan seperti alpukat. Glutathione berperan dalam detoksifikasi dan netralisasi radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak DNA dan memicu mutasi kanker. Kandungan antioksidan ini sangat penting dalam mencegah kerusakan sel dan mengurangi risiko perkembangan sel kanker. Ketiga, minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun extra virgin EVOO adalah jenis minyak yang tidak mengalami proses pemurnian berat, sehingga masih mengandung banyak senyawa bioaktif, antara lain senyawa fenolik, seperti oleo cantal, dan hidroksitirosol, yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat, yang membantu menjaga kesehatan sel. Negara-negara di kawasan Mediterania, seperti Italia, Yunani, dan Spanyol, memiliki konsumsi tinggi minyak zaitun, dan secara statistik menunjukkan angka kejadian kanker yang lebih rendah, khususnya kanker payudara dan kanker saluran pencernaan. Banyak peneliti percaya bahwa pola makan Mediterania, yang kaya minyak zaitun, buah-buahan, sayuran, dan ikan, yang berkontribusi besar terhadap perlindungan dari kanker. Bagian kelima, superfood kaya serat dan antiinflamasi. Terdiri dari 3 jenis makanan super, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama dalam mencegah peradangan, dan mendukung sistem pencernaan serta menurunkan risiko beberapa jenis kanker. Pertama, oat dan gandum utuh. Oat dan gandum utuh merupakan sumber serat larut dan tidak larut yang sangat tinggi. Serat ini memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan pencernaan dengan cara mempercepat pergerakan usus sehingga mencegah sembelit, memberi makan bakteri baik di usus, prebiotik yang penting untuk sistem imun dan metabolisme, mengikat racun dan zat karsinogenik dalam saluran pencernaan agar dapat dibuang bersama feses. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin gandum utuh, seperti oat, dapat menurunkan risiko kanker usus besar, karena membantu menjaga lingkungan usus tetap sehat dan bebas dari iritasi atau peradangan kronis. Kedua, kacang-kacangan almond, kenari, kacang merah. Kacang-kacangan mengandung kombinasi unik dari serat, antioksidan seperti vitamin E dan polifenol, senyawa fitokimia, yaitu senyawa alami dari tumbuhan yang memiliki efek perlindungan terhadap sel. Kacang, terutama jika dikonsumsi secara rutin dan dalam jumlah wajar, dikaitkan dengan penurunan risiko kanker, terutama kanker pankreas dan kanker usus besar. Hal ini karena mereka membantu mengurangi peradangan sistemik, meningkatkan kesehatan sel, serta melindungi DNA dari kerusakan oksidatif.
yang dapat memicu mutasi dan pertumbuhan sel kanker. Ketiga, biji rami flaxseed. Biji rami adalah superfood yang kaya akan lignan, senyawa tanaman yang bersifat estrogenik, ringan dan juga antioksidan, asam lemak omega 3 ALA, yang juga memiliki sifat antiinflamasi, serat larut, yang mendukung kesehatan pencernaan. Penelitian menunjukkan bahwa lignan dalam flaxseed bisa menghambat pertumbuhan tumor, terutama pada kanker payudara, yang bersifat hormon sensitif. Lignan bekerja dengan menyeimbangkan kadar estrogen dalam tubuh, dan menghalangi efek merusak dari kelebihan hormon ini pada jaringan payudara. Kesimpulannya, ketiga jenis makanan ini tidak hanya kaya akan serat dan senyawa antiinflamasi, tetapi juga berperan dalam pencegahan kanker secara alami. Menjadikan oat, kacang-kacangan, dan biji rami sebagai bagian rutin dari pola makan bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang, terutama bagi sistem pencernaan dan pencegahan penyakit kronis. Bagian ke-6, pola makan dan gaya hidup. Bagian ini menekankan bahwa makan superfood saja tidak cukup jika ingin mendapatkan manfaat maksimal dalam mencegah kanker. Yang dibutuhkan adalah kombinasi antara pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang. Berikut rinciannya. Pertama, pola makan seimbang, artinya tubuh mendapatkan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral dalam takaran yang pas. Ini penting agar sistem imun tetap optimal, dan sel tubuh bisa beregenerasi dengan baik. Kedua, rendah gula. Konsumsi gula berlebih dapat memicu peradangan kronis dan berisiko pada berbagai penyakit, termasuk kanker. Banyak sel kanker tumbuh lebih cepat dalam lingkungan yang tinggi gula. Ketiga, rendah makanan olahan. Makanan olahan biasanya mengandung bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, dan lemak trans, yang dapat meningkatkan risiko kanker, terutama kanker usus. Keempat, tinggi makanan alami. Ini merujuk pada makanan segar, seperti sayur, buah, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan yang kaya antioksidan dan fitonutrien untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Kelima, hindari makanan yang diasap dan dibakar terlalu lama. Proses memasak seperti ini dapat menghasilkan senyawa karsinogenik penyebab kanker, seperti hidrokarbon aromatik polisiklik PAH, dan amina heterosiklik HCA. Keenam, hindari makanan dengan nitrat tinggi, seperti daging olahan. Nitrat yang berlebihan, terutama dari daging olahan seperti sosis, ham, dan bacon, dapat berubah menjadi nitrosamin, yang bersifat karsinogenik di dalam tubuh. Ketujuh, olahraga teratur, tidur cukup, dan manajemen stres. Olahraga membantu menjaga berat badan ideal dan memperbaiki metabolisme. Tidur cukup mendukung sistem imun dan perbaikan sel. Manajemen stres penting karena stres kronis bisa melemahkan imun dan memicu peradangan. Penutup ini membawa pesan motivasi dan kesadaran bahwa pencegahan kanker bukan hanya soal medis atau obat-obatan, tetapi tentang pilihan hidup sehari-hari. Semuanya bisa dimulai dari piring makan kita. Ini berarti bahwa apa yang kita makan setiap hari punya dampak besar bagi kesehatan jangka panjang, termasuk risiko terkena kanker. Ajakan konkret: masukkan superfood, makanan kaya nutrisi, dalam pola makan harian, seperti brokoli, kunyit, blueberry, teh hijau, dan tomat. Pilih makanan alami, berwarna-warni, dan kaya nutrisi, karena warna-warni dalam makanan alami sering menandakan kandungan antioksidan yang tinggi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini adalah pepatah lama yang menjadi inti dari seluruh pesan video. Menjaga pola makan dan gaya hidup sehat sekarang jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati penyakit seperti kanker di kemudian hari. Semoga informasi ini memberi manfaat, menjadi inspirasi, dan membantu orang hidup lebih sehat dan lebih panjang umur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalau kamu punya pertanyaan, saran, atau topik yang ingin dibahas selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus berkembang.